Hello, hello, hello. Hello, what's going on everybody? Welcome to Market Prep, Market Breakdown and Trade Idea webinar teman-teman untuk beberapa hari ke depan. Ya, di sini kita akan membahas mengenai pergerakan dari XAU USD, Euro USD, GBP USD, GBP JPY teman-teman, ada US dollar juga, S&P 500 dan economic event yang akan rilis di minggu ini. Ya, kita start dari reviewing chart teman-teman di mana XAU USD itu sangat bullish teman-teman setelah aksi taking profit di hari Kamis. Jadi kalau kita lihat di sini ada penurunan yang sangat tajam teman-teman dan kita berhasil mengantisipasi pullback atau harga kembali lagi naik teman-teman di dua area of interest ini ya di 3.830 dan 3.820. Dan beautiful call teman-teman ya di mana harga naik sesuai dengan dugaan kita ya dan juga sesuai dengan arahan di sini ya dan juga di sini kemarin. Dan harga mengalami kenaikan karena ekspektasi pemotongan dari suku bunga masih aktif teman-teman dan juga beberapa data ekonomi Amerika juga delay atau belum dirilis teman-teman karena US government shutdown ya. Saya sudah sampaikan US government shutdown play itu seperti apa, yaitu kita trading berdasarkan tren yang sedang berlangsung saat itu yaitu bullish momentum. Dan on point teman-teman kita ada call juga deep buying dari area 3.840 naik sampai all time high saat ini teman-teman ya. Di open market harga langsung lonjak naik ke all time high terbaru di 3.920, 3.925 teman-teman. Dan ini adalah sign atau informasi bahwa bullish momentum pada XAU USD belum selesai teman-teman dan belum ada koreksi yang cukup besar yang dimana koreksi ini bisa memberikan kita peluang sell beberapa hari dan belakangan ini kita juga sell hitungan jam teman-teman dan hitungan hari saja, tidak ada yang kita hold lebih panjang karena secara fundamental XAU USD yaitu masih berada pada fase bullish trend yang sangat solid teman-teman seperti itu. Dan kalau kita lihat ya, ini adalah trendline structure teman-teman dan sudah di respect ya di mana harga terpantul berkali-kali di area trendline key level ya sekaligus trendline structure teman-teman ya di mana kita punya deep buying opportunity yang sangat kuat di 3.800-an psychology key level teman-teman di sini ya. Jadi secara higher time frame, intraday time frame ini belum ada bearish momentum untuk XAU USD. Ya, dan sekarang harga pun sudah naik teman-teman ya hingga 3.925. Saya sebagai intraday trader tidak ingin ya late buy namanya atau buy yang telat teman-teman karena harga sedang tinggi. Lebih baik kita mencari pullback ya dan kita mencari retracement terbaik sebelum kita ambil deep buying opportunity di XAU USD. Cukup jelas ya teman-teman ya. Dan ini ya kita akan lanjut ke US dollar teman-teman di mana saya sudah sampaikan US dollar itu masih maintaining atau masih berada pada fase intraday bullish structure ya di lower time frame seperti ini. Ya swing high, swing low, swing high, swing low tertahan di area key level 97 700 600 teman-teman dan sekarang harga kembali naik ya berarti area ini adalah area key level yang cukup valid teman-teman 97 700 97 97 600 dan kemungkinan besar ya untuk dolar sendiri ini masih berada pada fase sideway teman-teman. Saya bisa bilang ini fase sideway karena belum ada initial break di antara key level 98600 atau 96600. Jadi dua area ini adalah area sideway untuk US dollar sendiri teman-teman. Walaupun kita tahu ya lower time frame intraday time frame-nya sudah menunjukkan potensi bullish teman-teman. Jadi ya saya pribadi melihat kemungkinan terbesar untuk dolar saat ini masih bullish teman-teman dengan dua area ya seperti ini atau nanti lebih rendah ke 97.200 turun di hari ini teman-teman sebelum harga lanjut lagi naik ke 98 teman-teman. Jadi ini adalah potensi untuk US dollar di hari ini ya.
atau nanti hanya retrace doang sebentar ke atas lalu lanjut naik teman-teman seperti ini. Jadi untuk US dollar sendiri kita masih berada pada fase sideways dan melanjutkan tren di intraday time frame dan juga lower time frame structure teman-teman ya untuk US dollar karena area 96.600 96.200-an itu adalah area pivot point ya sekaligus support kuat tahunan teman-teman di dolar. Saya sudah sampaikan juga di market webinar sebelumnya mengenai pergerakan dari US dollar dan kemungkinan double bottom di higher time frame teman-teman. Jadi kita catch the early move namanya ya. Kita mencoba mengambil pergerakan lebih secepat mungkin untuk US dollar kali ini ya. Dan untuk Euro USD ini sudah kita sampaikan bahwa area ini adalah area yang good point for sell sebenarnya, tetapi saya pribadi ya lebih menunggu di area yang lebih tinggi teman-teman atau nanti sweep harga lebih tinggi di sini ya. Jadi untuk Euro USD ya saya lebih nyaman tunggu di dua area ini teman-teman ya karena kita lihat beberapa kali rejection ya minggu lalu teman-teman yang artinya ya ini market masih merespon data yang sedang berlangsung seperti US government shutdown dan juga beberapa dovish tilt atau statement dovish dari the Federal Reserve. Ya, sebelum kita berpikir untuk mencari buy opportunity, sorry, sell opportunity di Euro USD ya. Jadi bisa naik ke sini atau even high nanti ke sini teman-teman. Sebelum teman-teman mencari posisi sell opportunity terbaik ya. Target ke 116.844 ya. Di sini juga ke 116.844 teman-teman seperti itu. Jadi untuk Euro USD saya masih belum berubah ya mengenai market bias saya ya yang dimana Euro USD masih berada pada fase bearish momentum teman-teman di mana swing high yang di sini juga belum di break ya sekaligus area supply terdekat kita saat ini teman-teman di higher time frame. Jadi ini masih ada kemungkinan untuk buat low yang terbaru di Euro USD. Tetapi sebagai intraday trader kita wajib antisipasi yang namanya pullback. Jadi teman-teman bisa dapat entry yang lebih baik di area pullback. Ya, untuk GU ya sama juga teman-teman masih belum berubah. Di mana kita call sell teman-teman di area sini untuk GU ya dan sudah running ke bawah teman-teman dan untuk hari ini pun ya saya masih melihat kemungkinan-kemungkinan terjadinya pullback lagi teman-teman kedua area ini sebelum saya berpikir untuk mencari deep sales ya atau area sales of terbaik saya dan ke atas ini atau even high nanti ke sini teman-teman ya teman-teman bisa cari nanti potensi double top di dua area ini. Seperti itu. Ya, targetnya bisa sama kayak Euro USD, harga akan membentuk low yang terbaru, teman-teman. Seperti itu. Make sense ya, karena di dolarnya sendiri ini masih maintaining bullish momentum. Jadi kita manfaatkan the correlation of pairs, teman-teman, korelasi antara pair-pair yang kita tradingkan. Kalau kita trading Euro USD, maka kita juga melihat dari dari US dollarnya sendiri, teman-teman, seperti itu ya. Dan untuk SPX teman-teman ya ini masih berada pada fase grid trend ya atau bahasa itu grid trend ya atau tren yang serakah teman-teman karena harga sangat bullish untuk SPX sendiri atau S&P 500 dan seperti biasa ya kalau S&P 500 ini kita tradingnya jangan let buy atau jangan entry buy kecepatan teman-teman karena sekali terjadinya flash out atau koreksi ini lumayan teman-teman ya seperti ini ya terus juga ada seperti ini teman-teman sebelum harga reback up ke atas sebelum harga reback up ke atas seperti itu jadi untuk teman-teman yang trading S&P 500 teman-teman ya jadi teman-teman wajib memahami ya potensi atau pola dari S&P sendiri teman-teman ya S&P itu saya sangat hati-hati mengenai pullbacks atau kemungkinan terjadinya pullback di S&P 500 ya. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman yang trading S&P 500 teman-teman bisa cari potensi buy di dua area ini aja ya. Atau nanti teman-teman bisa cari di sini nih ya di 96 sorry di 6.640 ya karena secara structure intraday time frame ya ini adalah swing low teman-teman ya swing high bisa jadi ke sini atau nanti ke sini teman-teman sebelum teman-teman ya lanjut buy opportunity-nya seperti itu ya bias kita masih belum berubah teman-teman di mana
optimistic ya di risking aset dan juga positive flow di XAU USD. Jadi XAU itu masih bullish, S&P masih bullish teman-teman. Dan untuk US dollarnya ya kita antisipasi terjadinya bullish intraday yang bisa memberikan sedikit koreksi di gold, S&P 500 serta pair seperti Euro USD dan GBP USD teman-teman. Jadi deep buying opportunity itu selalu ada teman-teman. Kalau ke teman-teman tradingnya intraday ya bukan scalping yang mengharapkan chart pattern dari M5 atau M15 saja teman-teman. Kalau kita lihat dari bigger picture-nya dari H1 ya teman-teman bisa lihat ya area deep buying opportunity di aset classes yang teman-teman tradingkan seperti itu. Dan untuk hari ini teman-teman ya, sorry kita bahas GJ dulu. GJ sesuai dengan arahan kita teman-teman di mana dua area ini ya adalah area deep buying opportunity terbaik kita teman-teman ya di 197.900 ya atau di 198-an sini teman-teman. Ya harga sudah nembak langsung gap open net seperti itu teman-teman ya. Untuk teman-teman yang dapat potensi buy-nya ini selamat ya. Yang trading GJ dan trader GJ ya nanti kita akan bahas juga mengenai pergerakan JJ di minggu ini teman-teman dan trade idea yang perlu teman-teman perhatikan kalau teman-teman mau trading GBP Jepang Yen seperti itu. Ya kita mulai bahas dari economic event teman-teman ya. Economic event di hari ini dan di minggu ini teman-teman kita memiliki a couple holiday bank sentral teman-teman di mana Korean terus China ya itu banyak banget liburnya teman-teman hingga Rabu ya. Yang dimana Rabu ini ya, sorry, ya dimana sampai hari Rabu market lebih cenderung ke tenang ya teman-teman ya atau quiet market momentum teman-teman ya yang itu sedikit informasi dan juga sedikit volume di beberapa pair ya termasuk pair yang sudah kita bahas sebelumnya seperti XAU, Euro, GBP, GBP JPY, dollar dan juga S&P 500 ya. Jadi sampai hari Rabu ini kemungkinan market akan santai-santai saja ya dan fokus kita ada di hari Kamis, teman-teman. Ya, ini adalah fokus kita di hari Kamis mengenai FOMC meeting dan juga initial jobless claim. Ya, yang di mana ya di hari Kamis dini hari ada FOMC meeting. Saya pribadi ya, ini akan mengira FOMC kali ini tidak memberikan dampak yang begitu besar, teman-teman. Ya, kenapa? Karena di sini kemungkinan besar untuk The Fed membahas mengenai monetary policy atau kebijakan moneter ya teman-teman itu sangat kecil karena suku bunga sendiri teman-teman ya dan juga inflasi belum rilis. Jadi mereka tidak bisa speak up lebih banyak lagi teman-teman mengenai monetary policy. Jadi kemungkinan besar FOMC di Kamis besok itu akan low impact teman-teman ya, akan kecil impactnya tidak seperti FOMC. FOMC biasanya dan begitu juga Fed Chair Powell speak di mana eh, Jerome Powell kemungkinan tetap akan menggunakan copy and paste FOMC statement, teman-teman, di mana mereka masih mencoba untuk memperbaiki ketenagakerjaan ya dan juga mereka akan bekerja lebih keras. Ya, seperti itulah ya copy and paste namanya, teman-teman. Diulang-ulang terus. Dan itu juga akan memberikan low impact momentum ya. Tetapi yang saya agak sedikit antisipasi teman-teman itu adalah di initial jobless claim-nya ini. Ini perlu kita perhatikan juga ya jika data yang keluar di sini nanti itu ya itu di atas dari 220.000 ya sorry 230.000 atau di bawah dari 200.000 itu sangat memberikan kita momentum di XAU USD special ya teman-teman ya khususnya di XAU USD dan juga S&P 500 itu kemungkinan besar akan terjadi pergerakan yang lumayan teman-teman ya bukan besar tapi lumayan begitu. Ya, dan untuk di Friday-nya ya kita punya non-farm payroll teman-teman. Jadi di delay ya ke Friday Oktober 10 atau hari Jumat tanggal 10 besok teman-teman ya. Dan ini akan saya update nanti teman-teman di market webinar selanjutnya mengenai non-farm payroll. Jadi kemungkinan besar teman-teman ya kita tetap berada pada fase bullish ya di XAU USD ya dan bullish di S&P 500, bearish di Euro USD, bearish di GBP USD dan bullish di GBP JPY serta penguatan di US dollar. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah penguatan di US dollar di beberapa hari ke depan teman-teman. Ya, karena jika US dollar menguat ini akan memberikan impact ya ke XAU USD sendiri. Ya,
Lalu bagaimana cara tradingnya ya dan apa yang harus kita perhatikan ketika market sedang seperti ini, teman-teman ya. Betul ya, mungkin teman-teman masih bingung bagaimana cara trading all time high. Saya pribadi trading all time high saya akan follow the trend ya, breakout and retest play. Only that ya. Saya pribadi akan melihat ya dua area deep buying opportunity untuk XAU USD teman-teman, yaitu ada di 3.880 ya. Nanti even low-nya itu ada di 3.860, 3.850 dan even low di 3.820. Seperti biasa, saya punya tiga area of interest untuk deep buying opportunity. Jika nanti di sesi London harga berhasil holding ya di bawah dari area 3.930-an ini, teman-teman, ya. Jadi kita akan lihat apakah ya di hari ini akan terjadi koreksi-koreksi tipis, teman-teman, atau pergerakan-pergerakan yang sebentar nih. Nah, yang kemungkinan besar holding di bawah 3.940. Jadi, jika harga tertahan di 3.940, saya pribadi akan mencari ya sales momentum dulu sebentar ya teman-teman, bisa ke 3.880, 3.850, 3.860 atau even low 3.820 sebelum saya memikirkan untuk deep buying opportunity, teman-teman. Ya, kenapa? Karena ini XAU USD ya. Kita perlu sedikit hati-hati, teman-teman. Nah, seperti ini ya, sebelum dia bentuk ya swing high terbarunya ya. Yang kita perlu hati-hati itu seperti apa? Seperti ini, guys, ya. Nih, pergerakan-pergerakan yang seperti ini yang perlu kita hati-hatikan banget tuh. Dimana taking profit seperti ini yang kita hati-hati banget di XAUUSD. Jadi ketika nanti market berhasil holding di bawah 3.920, 3.940-an ya di bawah sini, maka saya mencoba untuk high risk high reward sales ya di area ini, teman-teman, ya. Dengan targetnya bisa even low itu di tiga area ini sebelum kita untuk berpikir untuk deep buying atau kesempatan kita untuk buy lagi, teman-teman, untuk incar higher high terbaru, teman-teman. Jadi higher high terbaru itu bisa di 3.950 di sini atau nanti ke 4.000, teman-teman. Seperti itu ya. Karena ekspektasi pemotongan suku bunga yang belum turun ya, itu masih mendorong harga dari XAU USD itu masih bullish, teman-teman. Ya, pahami kalau nanti ada signal sell itu adalah sell high risk high reward. High risk, saya tekankan lagi ya. Dimana market sudah membentuk swing high terbarunya ya, yang kita cari itu adalah pullbacknya dulu, teman-teman, sebelum kita berpikir untuk deep buying lagi ya di sini. Ya di tiga area ini, teman-teman. Seperti itu. Ya cukup jelas ya untuk XAU USD plan di hari ini. Ya kita akan lebih hati-hati, kemungkinan kita akan lebih sabar di hari ini. Bisa saja kita trading, bisa saja kita tidak trading, teman-teman. Ya, kita tetap tunggu konfirmasi dan kita tetap tunggu eh, harga itu membentuk pergerakan yang sehat, teman-teman, di mana swing high ya, swing low dan swing high. Yang kita cari nih sekarang nih swing low-nya ini ya. Sebelum kita berpikir untuk mencari entry untuk swing high selanjutnya, seperti itu. Ya, cukup jelas ya, teman-teman, untuk XAU USD plannya seperti apa, dan saya tidak trading dulu pagi ini, teman-teman, ya, menjelang sesi London nanti kita akan lihat apakah ada momentum-momentum yang baik dan bisa kita manfaatkan untuk entry. Euro USD sama, teman-teman, ya, sell momentum ya sudah saya sampaikan di sini ya. Sorry, ini di sini ya, atau nanti lebih tinggi nanti di sini, teman-teman, untuk teman-teman cari potential pullback ya di Euro USD jika harga mengalami retracement ke atas lagi, teman-teman, seperti itu. Ya, dolarnya kuat ya, kita masih ekspektasi dolar kuat juga ya. GU kita masih ekspektasi sales, teman-teman, ya. Nanti even high harga bisa ke sini atau nanti lebih tingginya ke sini, teman-teman. Nah, seperti itu. Ya. Masih kita di US dollar bullish, teman-teman, yang itu berdampak ke aset kelas di forex, teman-teman, ya. Dan untuk GJ sendiri, saya pribadi ya tidak akan melakukan buy saat ini, teman-teman, karena ini bahaya banget. Saya lebih suka tunggu nanti di area sini, di area 200 atau di 199.200, teman-teman, untuk mencari potensi bullish momentum ya. Ketika harga mengalami flush out ke bawah seperti ini ya, kita akan mencari double bottom confirmation untuk lanjut buy di GJ ya, atau GBP Jepang Yen, teman-teman, seperti itu. Cukup jelas ya, teman-teman, ya. Dan untuk US dollar saya masih aim atau saya masih targeting di area sini ya, 98 untuk buy-nya
ya. Jadi teman-teman masih ada kesempatan untuk melihat US dollar bullish di beberapa hari ke depan dan saya pastikan ya ini kemungkinan akan bertahan 2 hingga 3 hari sebelum saya upload yang terbaru lagi mengenai market trade idea dan juga fundamental breakdown teman-teman atau jika di hari esok pun sudah langsung terjadi maka tetap akan saya update. Ya untuk S&P 500 pun seperti itu. Saya mencari potensi buy momentum terbaik teman-teman ya di dua area ini dan area low-nya itu berada di sini ya. Sebelum ya saya memikirkan untuk di buying opportunity ini kemungkinan besar harga akan flush out ya dengan US dollar bullish di dua area ini teman-teman ya turun lebih rendah atau turun lebih rendah nanti di sini ya kita cari opportunity ya atau kesempatan untuk deep buying lagi di S&P 500 teman-teman seperti itu ya cukup jelas ya untuk dolar untuk euro USD GBP USD GBP JPY S&P 500 dan gold itu jelas banget plannya teman-teman di hari ini ya hati-hati karena di hari Senin selalu ada pergerakan-pergerakan yang di luar nalar teman-teman yang pergerakannya itu bisa memberikan kita surprise teman-teman dan pentingnya money management untuk selalu teman-teman jaga. Sampai jumpa di market breakdown and fundamental breakdown trade idea selanjutnya.